Sensasi baru, nikmati waktu. Ini kalau misalnya nggak bisa berharap ke pemerintah, terus orang berharap ke siapa lagi? Apa harus berharap ke aktivis 98? Aktivis 98 sekarang udah pada di mana sih? Saya nggak tahu, saya bukan aktivis 98. Kenapa nggak Saya mau aktivis- mengaku sebagai aktivis 98? Karena saya nggak punya peran banyak di 98. Saya cuman buih-buih pasir aja di pada tahun 98. Emang ada yang berperan banyak ya? Mungkin ada. Gitu. Merasa punya peran banyak. Dan hari ini saya lebih merasakan bahwa ada banyak orang yang mengaku. Tapi memang kalau saya cek sejumlah orang itu memang benar punya peran. Kalau saya waktu itu I was nobody. Saya bukan siapa-siapa waktu itu. Saya cuma bagian dari massa aja. Orang yang ikut turun bagian jadi massa dari massa itu mau merasa gue aktivis 98 gitu kan? Ya ada orang yang butuh identitas itu, tapi juga ada orang yang nggak butuh, tapi memang teman-teman itu memang saya tahu berperan. Gitu. Dan sekarang mereka ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi staf ahli, ada yang jadi staf rumah tangga, terusnya di tempat lain. Gitu. Macam-macam. Mereka berseberangan, mereka berkonco atau berkawan dengan orang yang dulu dilawan. Ada yang jadi petani kayak Ray Rangkuti gitu. Iya itu sekarang. Sekarang ya macam-macam lah. Ada yang ngurusin catering, saya tahu juga. Teman-teman itu ya waktu saya dulu ikut-ikut di lapangan, saya tahu mereka adalah yang diidolain sama cewek-cewek lah, maksudnya hero-nya lah kira-kira begitu. Lihat dong beberapa slide tentang aktivis 98 itu kan mereka banyak juga yang ikatan apa gitu. Nih aktivis 98 siapan 1.000 pengacara bela bujanda gitu. Betul. Apa itu semua aktivis 98? Atau Ya ini kan klaim sosial yang kita nggak perlu apa namanya istilahnya ya. Yang nggak ada ukurannya. Ukurannya kan ukuran sosial dan sangat cair. Bahwa dia kuliah di zaman itu. Turun ke jalan pada saat itu. Barangkali atau jalan yang turun ke dia. Saya nggak paham juga. Ukurannya memang nggak. Ini kan aktivis-aktivis 98 Oh kalau nih. ini Adian iya. Oke. Masington iyalah. Gitu. Masington Mother Ya, Market. waktu itu kan yang diperjuangkan adalah HAM juga kan oleh dan juga. Iya. Kalau pakai ukuran sebenarnya ukurannya tahun 98 tuh keren tuh 6 tuntutan reformasi itu. Ya hapus dui fungsi ABRI, soal KKN, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, keren-keren kok. Gitu. Amandemen konstitusi. Harus berharap sama aktivis 98 nggak sekarang untuk enggak dong, nggak bisa. Untuk paling nggak Nggak bisa, penyelesaian HAM di Papua. bukan meragukan mereka, nggak bisa karena harus banyak pihak terlibat. Jadi nggak bisa hanya ngandelin ke mereka. Problem 98 dulu Adian kalau nggak salah pernah bikin tulisan, menurut saya tulisannya bagus membandingkan antara 98 dengan 66 kalau nggak salah. Tapi kesimpulannya ada selain perbedaan juga ada persamaan dan tanpa dia tulis pun sebenarnya banyak orang juga mungkin merasa begitu ya. Kan kalau pakai distingsi angkatan tuh ada generasi 66, generasi berapa nih? 74, 78. 98. Ada 80-an juga ada. Misalnya kayak Jumhur, siapa juru bicara istana nih? Siapa? Temannya Jumhur juga gitu. Terus. Lalu ada 98. Ada juga berbasis kampus. Ada geng ITB, geng UI. Kalau saya kan geng Ulisa. Tahu Ulisa nggak? Sekolah setir mobil. Nah, iya tahu kalau itu mah. Yang ada tulisannya Matic dan. Iya. Nah jadi ada basis-basis kayak begitu. Jadi banyak lah. Jadi sebetulnya kalau di lapangan nih saya buka bocor-bocorin aja. Tergantung. Kalau lagi ada apa. Yang respon siapa nih? Yang respon nih. Pakai identitas apa nih? Gitu kan. Kayak gitu-gitu. Okay. Nah memang 98 itu cukup ngejual. Kan ada pertemuan khusus kan sama Jokowi kan. Gitu. Jadi kira-kira begitulah. Nah tadi kan kita lihat-lihat lagi dong yang tadi gambar yang tadi kan. Salah satu aktivis, nggak tahu aktivis 98 itu salah satu atau banyakan di situ atau berapa puluh orang di situ yang bela Abu Janda, yang siapkan 1.000 pengacara bela Abu Janda, Abu Janda itu sudah abang merasa sudah tepat yang dilakukan oleh teman-teman ini?
Saya nggak ada komen, ini bebas. Ini kan Abu Janda juga warga negara yang punya hak untuk dibela. Ya palingan kan kalau di sini saya cuman mau bilang 10.000 kali 1.000, materai kan sekarang 10.000, ya kan? Jadi ya udah 10 juta biaya materainya. Atau misalnya satu materai 1.000, berarti uang kertasnya mahal. Jadi ya ini sih saya nggak ada hal yang mau saya respon soal kayak begini. Abang kan lawyer. Iya. Kalau ngebela Abu Janda bisa dibela dari bagian apanya? Bahwa setiap orang punya hak untuk didampingi oleh seorang lawyer itu aja. Itu doang. Iya. Ngebelain itu kan harus ada dasarnya. Berarti dari kata evolusi tadi yang bisa diotak-atik ya. Atau sebagai seorang lawyer saya juga yang katanya Islam sebagai begitu. seorang lawyer saya juga punya kewajiban untuk membela korban yang dihina atau jadi peristiwa tersebut. Karena yang dihina juga manusia. Jadi semua manusia punya hak untuk mendapat pendampingan hukum. Nah kalau ditanya maunya apa, lawyer nggak boleh. Dia siapapun yang datang dia harus respon. Nggak harus jadi lawyernya. Merespon iya. Karena ada banyak batasan-batasan sebagai lawyer, misalnya nggak boleh konflik of interest atau segala macam. Nah saya lebih memilih belain orang Papua. Oke. Yang Itu jadi objek rasisme itu. Tapi kalau dia datang ke abang, Siapa nih? Abu Janda. Orang yang misalnya, suka atau pakai nama Abu Janda Emmanuel itu. Ebenezer. Karena Abu Janda itu kan bukan nama asli kan? Oh iya. Permadi Arya. Iya. Kalau dia datang ke abang, Saya terima sebagai lawyer, saya nggak boleh menolak. Nggak boleh nolak Bahwa orang. saya kemudian jadi lawyernya atau enggak tergantung nanti ngobrol apa. Oke. Gitu. Itu untuk konteks yang evolusi. Natalius Apapun Pigai. lah. Ada juga untuk konteks yang mengenai Islam. Abu Janda kan 2 tuh. Oh ya, saya baru baca berita tadi. Ah, Katanya dilaporin juga soal. dilaporin juga Iya. soal itu. Iya, semua orang punya hak hukum untuk didampingi oleh seseorang atau lebih kuasa hukum, pengacara. 1.000 ini ngaturnya gimana nih? Ya setahu saya sih kalau di beberapa kantor itu kursinya nggak bakal 1.000, mungkin ada pembagian peran. Tapi biasanya yang begini-begini itu simbolisasi dukungan. Itu simbolisasi dukungan. Bahwa benar-benar angka 1.000. Ada 300 pengacara siap membela, ya kan, Indi, ya kan, yang datang dari 10 kota, 7 negara, dan 1 antariksa. Itu biasanya mau bilang bahwa, wih Indi hebat juga ya, temennya. Jadi ada efek wow gitu. Negaranya mana aja, Kepulauan Malta. Pulau Malta, Kepulauan Faroe, bisa aja kan gitu. Itu pulau kecil di Pulau 1.000. Betul. Jadi macam ini biasanya bluffing yang menggetarkan. Ya oke sih, nggak ada masalah. Tapi biasanya nanti yang kerja cuma 2-3 orang aja. Biasa tuh begitu. Mana deh, coba lihat. Nah ini, supaya minta Wapres Ma'ruf Amin tidak temui Habib Rizik. Itu jaga KPU dari kepungan people power, terus ini kayaknya udah nggak nyambung dengan situasi 98. Betul. Yang diperjuangkan pada saat itu ya. Ya kalau dikasih waktu 10 menit suruh cuap-cuapnya dengan pertanyaan nyambungnya di mana ya, mungkin ada cuap-cuap nyambungin ya, tapi kayaknya udah kejauhan kan. Saya sih lebih senang lihat aktivis 98 itu ngumpul bikin review tentang kondisi hari ini, apakah ada amandemen konstitusi, apakah ada dua fungsi ABRI. Apakah yang dulu diperjuangkan sudah terwujud atau apakah ada penyelesaian pelanggaran HAM? Iya. Apakah KKN itu sudah dihapus? Ngadili Soeharto kejadian apa enggak? Mestinya review itu. Tapi kan diasporanya kan udah kemana-mana. Jadi nggak ada jubir resmi. Nggak ada. Aktivis 98. Nggak ada. Yang mengklaim ada, tetapi jubir resmi nggak ada, karena aktivis 98 nggak pernah bikin satu lembaga resmi. Bahwa sejumlah aktivis 98 ngumpul bikin lembaga banyak. Bikin lembaga, bikin kantor, bikin usaha itu banyak banget. Perlu diresmikan nggak? Ada yang resminya? Nggak asik begitu, ya kan? Nggak asik.